Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dr. Zuhad Masduki MAG selaku pentausiah kita pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ayahanda Lutfi Lubihanto MM selaku Ketua Yayasan Muslim Jambi. Serta yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Ibunda Arijani Lasmawati MPC Psikolog selaku ketua pembina ketua umum Yayasan Muslim Jambi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para hadirin sekalian, Bapak Ibu guru serta karyawan Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi, yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan kegiatan kajian Islam kita. Semoga kehadiran kita pada pengajian ini mendatangkan rahmat, berkah untuk kita semua. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah kajian Islam Al-Azhar 57 Jambi. Adapun tema kita pada pertemuan kali ini yaitu cara mendidik anak menurut Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, untuk keberkahan acara kita pada hari ini, kami mohon kesediaannya kepada Al-Mukarram Bapak Elvis Priyadi untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Kepada Pak Elvis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa nafahinal hisab. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Elvi Supriyadi yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga apa yang kita panjatkan, apa yang kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk pada kajian kita pada hari ini, yang mana tema kita hari ini yaitu cara mendidik anak menurut Islam. Pada kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Dr. Zuhad Masduki MAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Komjen Pol Dr. Andes Lutfi Lubianto MM, Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati Ibu Aryani Lasmawati, Ketua Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati seluruh staf pengajar dan karyawan di lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Muslim Jambi, Sekolah Al-Azhar 57 Jambi. Moderator kita Mas Akbar. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita. Temanya hari ini adalah cara mendidik anak menurut Islam. Mendidik itu berhubungan dengan metode, berhubungan dengan materi. Kalau metode itu berubah dan berkembang. Tetapi secara prinsip metode itu ada metode ceramah, ada metode cerita, ada metode tanya jawab antara guru dan murid, ada metode bermain dan lain sebagainya. Nah, yang itu bisa berubah dan berkembang dan penggunaannya menyesuaikan dengan sikon, situasi dan kondisi atau selang-seling, sehingga materinya bisa diterima oleh para peserta didik. Nah, ini mendidik menurut Islam. Kalau kita mendidik menurut Islam, maka acuan kita adalah Quran dan Sunnah Nabi. Di dalam Al-Quran kita menemukan cara mendidik menurut Islam ini yang lengkap ada di surat Luqman. Mulai dari ayat 13 kita temukan itu sampai ayat 18, 19. Nah, mari kita mengacu ke surat Luqman ini. Ayat 13 sampai ayat 19. Ini nasihat Luqman kepada putranya, dan anaknya di sini tidak disebut berapa umurnya, tapi kata Ibn itu bisa anak mulai dari kecil sampai dewasa. Nah, Luqman ini bukan nabi ya, tapi orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut uraian para mufasir, dia bukan nabi. Ini saya baca di berbagai kitab tafsir ya. Baik. Di ayat 12 Allah berfirman, walaqad ataina luqmanal hikmata an iskur lillah wa man yaskur fa innama yaskuru li nafsihi
wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di sini Luqman diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu artinya mengakui anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Bersyukur itu bisa lewat 3 cara. Dengan lisan, dengan kolbu, dan dengan amal perbuatan. Nah, bersyukur anugerah nikmat. Salah satu anugerah nikmat itu adalah anak. Anak itu adalah titipan Allah kepada kita semua. Dan cara menyukuri anak itu adalah dengan mendidiknya. Mendidik itu dari kata robba yurabbi tarbiyah, mengembangkan. Jadi mengembangkan apa yang dimiliki oleh si anak. Antara lain adalah mengembangkan fisiknya, mengembangkan potensi-potensinya. Manusia, termasuk anak-anak, potensinya itu ada 4. 1, daya akal. Yang kalau ini dikembangkan, maka akan menghasilkan ilmu dan teknologi. Dan dengan penemuan ilmu dan teknologi itu akan memudahkan kehidupan manusia. Ini pertama yang harus dikembangkan, supaya anak-anak kita itu cakap dan pinter. Pinter dalam bidang ilmu, dan juga pinter dalam bidang teknologi. Apalagi masa kita sekarang ini era teknologi. Termasuk literasi kita sekarang ini ya, literasi teknologi. Kalau kita tidak tahu teknologi, kita akan mengalami kesulitan dan hambatan di dalam kehidupan. Nah, jadi daya akal. Yang kedua, daya kolbu, hati nurani. Hati nurani ini harus dikembangkan dan juga harus diasah dan diasuh dengan nilai-nilai agama. Sehingga hati nurani manusia itu, daya kolbunya itu akan tumbuh berkembang sesuai nilai-nilai agama, sesuai ajaran agama. Sehingga anak betul-betul akan menjadi baik dan diwarnai kehidupannya dengan nilai-nilai agama. Maka pendidikan agama itu sangat penting, tidak bisa diabaikan. Yang ketiga adalah daya hidup. Daya hidup si anak ini juga harus dikembangkan. Karena anak nanti akan dilepas mengarungi kehidupan yang luas ini, menghadapi lingkungan alam maupun menghadapi lingkungan sosial. Dia harus bisa melakukan penyesuaian dengan lingkungan di mana dia berada. Maka sebelum dia dilepas, dia harus dididik, harus dilatih. Yang keempat adalah daya fisik. Nah, fisik juga harus dididik, harus dikembangkan. Dan dengan pengembangan fisik, maka anak nanti akan memiliki keterampilan. Dan dengan keterampilan yang dimiliki itu, si anak akan memperoleh rezeki dalam bentuk yang banyak. Nah, jadi rezeki ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non-materi. Nah, jadi orang tua dan para guru punya kewajiban mendidik anak dalam 4 hal itu. Mengembangkan daya akal, mengembangkan daya kolbu, hati nurani, mengembangkan daya hidup, dan mengembangkan daya fisik. Maka guru harus memiliki wawasan yang luas dan harus memiliki
materi yang banyak dan beragam, dan harus menguasai metode untuk mengajar, metode untuk mendidik itu, supaya materi pendidikannya betul-betul bisa diserap oleh para peserta didik. Baik, kita lihat sekarang ayat 13. Kita masuk materinya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi nasihat Luqman yang pertama kepada putranya adalah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa di dalam Al-Qur'an perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya itu selalu dibarengi dengan penjelasan, dibarengi dengan alasan-alasan, diikuti dengan menjelaskan sebab-sebab. Nah, makanya ketika kita mendidik kepada anak kita, anak kandung kita maupun anak didik kita di lembaga-lembaga pendidikan, melarang anak didik menyekutukan Allah itu harus dijelaskan logikanya, harus dijelaskan nalarnya. Tidak mungkin kita melarang anak menyekutukan Allah hanya sekedar mengatakan kamu jangan menyekutukan Allah. Ini mesti kita jelaskan hakikat syirik, hakikat menyekutukan Allah itu seperti apa. Nah, lalu syirik itu sendiri ada pembagiannya. Itu juga harus kita jelaskan kepada anak didik kita. Nanti dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang relevan sesuai dengan tingkat umur dari anak-anak yang dididik itu. Baik, mari kita lihat penjelasan Quran tentang hakikat syirik. Apa itu sebenarnya syirik? Menyekutukan Allah itu sebenarnya seperti apa? Kita lihat penjelasannya di surat An-Najm ayat 23. Itu dimulai dari ayat 16 ya, 16 sampai ayat 23. Jadi masyarakat Arab itu dulu punya keyakinan adanya hierarki ketuhanan. Jadi Tuhan yang paling tinggi itu Allah, lalu di bawahnya Allah itu ada Tuhan-Tuhan lain. Nah, Tuhan-Tuhan lain itu ada 3 yang besar. Lata, Uzza, dan Manat. Nah, ini dikecam di dalam Al-Quran, berhala-berhala ini. Nah, ketika orang-orang Arab itu dikritik menyangkut penyembahan kepada berhala-berhala itu, mereka menjawab, kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka itu mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Nah, jadi logika mereka, berhala itu fungsinya sebagai mediator. Berhala itu fungsinya sebagai objek tawassul untuk mengantarkan doa-doa manusia, permohonan-permohonan manusia kepada Allah. Karena jarak antara manusia dengan Allah itu jauh. Jadi manusia tidak mungkin langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena jaraknya itu jauh. Maka perlu perantara, perlu mediator itu. Nah, mediatornya mereka sebut 3, Lata, Uzza, dan Manat. Nah, itu jawaban mereka. Memang jawaban mereka itu kalau dikaitkan dengan kehidupan duniawi itu logis dan benar. Nah, logis dan benar. Karena tidak setiap yang logis benar. Kalau itu dikaitkan dengan kehidupan duniawi itu logis dan benar. Misalnya begini, saya mau ketemu sama pejabat, saya belum kenal pejabat itu, dan pejabat itu juga belum mengenal saya.
saya sulit untuk bisa ketemu. Mungkin nggak akan diperbolehkan. Maka supaya saya bisa masuk ke kantornya, saya butuh perantara. Perantara itu bisa jadi ya orang-orang di kantor itu, bisa jadi satpam, bisa jadi bodyguard-nya, bisa jadi ya keluarganya, istrinya atau anak-anaknya itu mengenalkan saya. Nah, kalau saya sudah dikenal, maka saya akan diperbolehkan untuk masuk. Nah, ini perantara ya, perantara. Dalam kehidupan dunia itu sesuatu yang wajar dan lazim digunakan. Bahkan kalau kita tidak mau melakukan itu, kita akan mengalami banyak hambatan di dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan. Nah, tetapi kalau seperti ini lalu diberlakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak benar. Nah, kenapa? Karena Allah itu Zat yang maha besar, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yang mengatur kehidupan di seluruh jagat raya ini. Kok lalu yang membuat perantaranya, mediatornya manusia? Ini kan nggak logis ya, nggak logis. Nah, kalaupun logis itu tidak benar. Nah, gitu. Maka di ayat 23 Allah menjelaskan ketidakbenarannya itu. Allah berfirman, in hiya illa asma sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka semua Lata, Uzza dan Manat itu hanya nama-nama belaka, tidak punya hakikat. Itu hanya nama belaka. Nama-nama itu yang memberikan kamu dan nenek moyangmu. Allah sama sekali tidak menurunkan informasi apapun tentang mereka. Nah, ini harus kita pakai untuk menjelaskan hakikat syirik kepada anak-anak. Kita lalu pakai alat peraga. Nah, pakai alat peraga. Allah berfirman, itu hanya nama, tidak punya hakikat. Coba berhala namanya Lata. Itu kan dibikin dari batu. Jadi dari batu lalu diukir menjadi bentuk berhala. Nah, jadi yang mengukir menjadi bentuk berhala, berhala ini kan bisa dalam wujud manusia, bisa dalam wujud binatang ya. Dalam wujud itu. Nah, yang membuat batu itu wujudnya kemudian setelah diukir seperti itu kan manusia. Nah, manusia kan, nah tukang pahat itu kan. Nah, lalu setelah jadi diberi nama Lata. Yang memberi nama kan juga manusia itu kan. Nah, mungkin tokoh masyarakatnya di situ. Lalu setelah itu diberi fungsi dan peran oleh manusia itu juga. Nah, jadi yang membuat rupa manusia, yang memberi nama manusia, yang memberi peran dan fungsi juga manusia. Nah, ini loh firman Allah di ayat 23 itu. In hiya illa asma, itu hanya nama-nama belaka itu. Namanya, wujudnya, perannya semua manusia yang memberi. Nah, loh, dari batu yang dirupakan kayak gitu, diberi nama itu, diberi fungsi dan peran oleh manusia seperti itu, lalu kok mempunyai peranan yang sangat besar bagi manusia. Lalu dia bisa menjadi mediator antara manusia dan Allah. Nah, kan nggak logis. Nah, nggak logis ini. Wong ini yang bikin kan manusia. Nah, jadi Allah membatalkan keyakinan itu begitu caranya. In hiya illa asma. Nah, jadi kalau batu ini dibanting lalu remuk, kan nggak bisa balas juga itu batu itu. Nah, kalau batu ini lalu dipasang di pondasi yang paling bawah, lalu ditindih dengan batu-batu yang lain, kan juga nggak bisa mengelak itu, wong dia batu. Nah, gitu. Kok lalu diperankan sebagai mediator untuk menyampaikan doa-doa manusia kepada Tuhan. Ini kan aneh, bodoh sekali manusia. Kira-kira begitu ini ayat ini. Ini sangat nggak masuk akal ini. Apa bedanya dengan kayu, dengan
benda-benda yang lain itu ya. Nah, gitu. Wong ini hanya manusia yang bikin itu. Dan batunya yang bikin Allah. Tapi yang membentuk rupa kan manusia. Manusia kan hanya membentuk rupa saja. Nah, gitu ya. Jadi menjelaskan syirik ini harus ada ilustrasi kepada anak-anak itu. Nah, jadi nanti Pak Guru harus mengambil batu atau apapun atau sabun lalu diukir menjadi bentuk tertentu, lalu diberi nama oleh Pak Guru itu, lalu diberi fungsi dan peran oleh Pak Guru itu. Lalu setelah itu kok ini diyakini bisa menyampaikan doa-doa manusia kepada Allah. Nah, kira-kira anak-anak akan paham ini. Itu hakikat syirik itu kayak gitu itu. Nah, gitu. Jadi menjadikan makhluk sebagai sesembahan. Nah, itu seperti itu. Untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan doa-doa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lata kayak gitu. Yang Uzza juga sama kan? Dari batu diukir jadi wujud yang beda dengan Lata. Lalu diberi nama itu, lalu diberi fungsi dan peran yang beda lagi. Yang Uzza juga sama. Dari batu diukir jadi rupa yang beda lagi dengan yang 1 dan 2, lalu diberi nama, lalu diberi fungsi dan peran yang beda lagi dengan yang 1 dan yang kedua itu. Nah, gitu Pak Guru nanti harus menjelaskan begitu. Kok ini lalu punya peran hebat sekali menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Kan aneh ini manusia ini yang punya keyakinan seperti itu. Nah, gitu ya. Ini Allah menjawabnya begitu. Nah, menjelaskannya seperti itu. Nanti harus diilustrasikan oleh guru-guru dengan cara yang baik. Nah, maka kata Imam Ghazali, sebenarnya orang menyembah berhala itu, Lata, Uzza, Manat, itu dia tidak menyembah itu, tidak menyembah materi itu sebenarnya. Apa? Dia sebenarnya menyembah hawa nafsunya sendiri. Dia sebenarnya menyembah pikirannya sendiri. Karena materi tadi, benda-benda tadi, berhala-berhala tadi, Lata, Uzza, dan Manat itu hanya personifikasi dari hawa nafsu manusia. Personifikasi dari pikiran orang. Nah, itu kan hasil renungan manusia saja kan. Orang tertentu yang merenung lalu menemukan seperti itu. Nah, lalu diangkat menjadi berhala. Menjadi punya kekuatan yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, menyangkut alam gaib. Nah, gitu, menyangkut alam gaib itu. Nah, gitu cara menjelaskan. Inilah hakikat syirik. Jadi syirik itu yang fenomenanya mewujud dalam macam-macam wujud, baik itu berhala-berhala maupun isme-isme. Sekarang ada kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan lain sebagainya itu adalah bentuk penyembahan kepada hawa nafsu. Nah, jadi ini pikiran orang. Nah, jadi perwujudan dari pikiran orang, personifikasi dari pikiran orang. Inilah hakikat penyembahan kepada hawa nafsu, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya di ayat yang lain kita juga disoal oleh Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Tentu kita akan menjawab iya, karena Allah sudah menjelaskan di Quran seperti itu. Di masa Nabi Ibrahim juga persis pakai gitu kan, umatnya menyekutukan Allah dalam bentuk berhala-berhala itu. Nah, menjadikan berhala-berhala sebagai kekuatan tandingan itu. Di masa Nabi Musa juga begitu, di masa Nabi Muhammad juga begitu. Kalau di masa Nabi Sulaiman, berhala itu ekspresi seni, nah, jadi tidak dilarang. Mereka tetap bertauhid. Di masa Nabi Isa itu ekspresi seni sebagai bentuk keindahan. Nah, di masa Nabi Muhammad dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya ayatnya kemudian mengatakan in yattabi'una illa dzann. Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan. Itu kan dugaan pikiran mereka saja itu. Nah, bukan satu keyakinan yang bisa dipastikan. In yattabi'una illa dzann wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sudah datang kepada mereka itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu
tauhid. Itu yang harus kita imani. Kita mesti hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa. Nah, keesaannya meliputi 3 bidang. Esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Ini semua harus kita jelaskan pada anak-anak kita dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, karena logika mereka sudah makin berkembang, cara menjelaskannya juga mengikuti pertumbuhan dan perkembangan kemampuan berpikir mereka. Nah, gitu ya. Jadi ini harus dijabarkan la tusyrik billah ini. Jadi kita tidak hanya mengatakan pada anak-anak, kamu jangan menyekutukan Allah. Tidak paham mereka. Seperti apa itu hakikat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini nanti harus disandingkan dengan paham tauhid, ya, paham keesaan Allah. Nah, sekarang keesaan Allah juga harus kita jelaskan seperti apa. Nah, Allah itu esa zatnya. Zat Allah itu esa. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak tersusun dari materi. Allah itu tidak tersusun dari materi. Kenapa? Ini harus dijelaskan pada anak-anak. Kenapa? Logikanya, karena kalau Allah itu tersusun dari materi, berarti ada materi yang adanya mendahului Allah. Karena Allah tersusun dari materi kan, berarti materi ada lebih dahulu, baru kemudian Allah belakangan. Nah, jadi menurut logika nggak mungkin, karena Allah itu pencipta segala sesuatu. Ini juga bertentangan dengan Quran yang mengatakan huwal awwalu wal akhir wal dzahir wal batin. Allah yang awal, tidak ada sesuatu sebelumnya, dan Allah yang akhir, tidak ada sesuatu sesudahnya. Jadi yang awal dan yang akhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Ini cara menjelaskan kepada anak-anak sehingga tauhidnya betul-betul kuat, betul-betul mapan, menghunjam di dalam hati sanubari anak-anak kita itu. Yang kedua, lalu jelaskan lagi, Allah esa zatnya. Nah, jadi karena Allah itu yang awal dan yang akhir, maka hubungan antara Allah dengan alam semesta, dengan manusia, itu hubungan antara pencipta dan yang diciptakan. Hubungan antara khalik dan makhluk. Kalau Allah mencipta Nabi Adam itu makhluk, bukan anak Allah. Nah, karena Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya Nabi Adam, termasuk Nabi Isa, itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya cara menciptanya beda dengan menciptakan manusia yang lain. Tetapi unsurnya tetap sama, dari unsur tanah, sama itu. Nah, di dalam Al-Quran, Allah menegaskan, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Jadi unsur penciptaan Adam dan unsur penciptaan Isa itu sama, dari unsur turab, dari unsur tanah. Lalu Allah berfirman, jadilah maka jadilah ia. Nah, cuman prosesnya yang berbeda antara Adam dengan Isa. Kalau orang itu boleh menuhankan manusia, maka yang layak dan wajar dipertuhan itu Adam, bukan Isa. Karena Isa itu dilahirkan oleh ibunya. Kalau Adam kan tidak dilahirkan. Kalau itu boleh, tapi kan tetap saja juga tidak boleh kan. Nah, gitu. Ini cara kita menanamkan tauhid kepada anak-anak. Jadi akidah itu masuk akal, bukan dogma yang tidak boleh dipikir. Jadi kalau dalam Islam, dogma, akidah itu sesuatu yang makul, sesuatu yang rasional, masuk akal. Nah, bukan sesuatu yang tidak bisa dinalar. Nah, kalau nggak bisa dinalar itu malah nggak masuk wilayah akidah. Nah, gitu ya. Yang kedua, Allah itu esa sifatnya. Artinya Allah itu
punya sifat-sifat yang beda dengan sifat manusia. Kalau di dalam Quran ada sifat-sifat Allah yang sama dengan sifat manusia, maka kesamaan itu hanya dari sisi nama. Hakikatnya beda, substansinya beda, kapasitasnya beda. Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Manusia kan juga punya. Kita sayang pada kolega kita sayang pada pasangan kita sayang pada anak-anak kita. Hanya kasih sayang kita dengan kasih sayang Allah itu beda. Substansinya beda, kapasitasnya beda. Kalau kasih sayang antar manusia itu terbatas. Kalau kasih sayang Allah itu, rahmatnya Allah itu tidak terbatas. Coba kita lihat keterbatasan kasih sayang manusia. Akhir-akhir ini ya, kita lihat di pengadilan agama itu banyak kasus perceraian. Dari yang pernikahan dini sampai yang sudah bapak-bapak punya cucu, banyak kasus-kasus perceraian. Kenapa? Ya karena kasih sayangnya terbatas, karena konflik rumah tangga kan. Ada yang karena KDRT, ada yang karena krisis ekonomi, ada yang karena punya wanita idaman lain atau punya pria idaman lain dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya adalah perceraian. Nah, jadi orang bercerai itu kan karena kasih sayangnya terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya kan nggak terbatas. Coba lihat, di dunia itu, termasuk di Indonesia ini, orang durhaka pada Allah kan banyak. Tetapi tidak otomatis kalau orang durhaka lalu tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang durhaka, bisnisnya tetap jalan. Karena urusan bisnis ini urusan duniawi, mengikuti hukum-hukum dunia. Orang durhaka kepada Allah menjadi pemimpin masyarakat. Nah, ada ini. Karena masalah memimpin itu urusan duniawi yang itu ada rumusnya untuk jadi pemimpin itu. Apakah itu camat, bupati, gubernur, dan lain sebagainya itu. Nah, jadi itu tidak terkait langsung dengan iman. Nah, itu ya. Jadi Allah itu kasih sayangnya tidak terbatas. Beda dengan yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, Allah itu esa perbuatannya. Artinya, semua yang ada di alam semesta itu adalah hasil perbuatan Allah. Hanya saja Allah mencipta segala sesuatu itu tidak langsung, tidak tiba-tiba ada, tidak ujuk-ujuk kalau dalam bahasa Jawa. Tapi Allah itu mencipta sistem yang dengan bekerjanya sistem itu, maka penciptaan-penciptaan itu terjadi. Nah, jadi ini harus dijelaskan kepada anak-anak kita supaya akidahnya kuat, tauhidnya kuat, dan syiriknya juga betul-betul dijauhi. Nah, ini ya menjelaskan tentang larangan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan syirik itu adalah satu kedzaliman yang besar. Jadi zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Allah itu esa kok lalu dipersekutukan dengan makhluknya. Kan zalim banget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dosa dari syirik ini juga sangat besar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu nanti juga dijelaskan pada anak-anak kita itu, syirik itu kan levelnya banyak ya, macam-macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu adalah apa itu namanya? Riya. Syirik kecil itu riya. Riya itu orang berbuat, niatnya, motivasinya, pendorongnya itu adalah pamer, ingin popularitas. Jadi tidak semata-mata perbuatan itu dilakukan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang riya, baik itu dalam ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah yang lain, dampaknya dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amalnya tidak lillahi ta'ala. Nah, ini syirik kecil itu seperti itu. Jadi orang syirik yang kayak gini, akibatnya dia tidak mendapatkan pahala di akhirat nanti. Dia hanya mendapat pujian dalam kehidupan di dunia. Atau dia hanya dipuji oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Baik, ini yang pertama. Jadi menjelaskan syirik itu harus menggunakan logika yang lurus. Menjelaskan tauhid juga menggunakan
logika yang lurus dan ada semuanya penjelasannya di dalam Quran. Baik, ayat berikutnya. Nasihat Luqman berikutnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayal masir. Dan kami wasiatkan manusia menyangkut kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan, di atas kelemahan, dan penyapiannya di dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapak kamu. Hanya kepadakulah kembali kamu. Nah, ayat ini menjelaskan kenapa anak mesti bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Dijelaskan oleh para ulama bahwa nikmat yang dimiliki manusia, kita semua, itu namanya nikmat wujud. Ada, kita ada, itu adalah nikmat. Dan kita ada itu karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sistem perkawinan. Dan yang menikah itu adalah bapak ibu kita. Dan dengan pernikahan bapak ibu kita itu, maka kita menjadi ada. Jadi wasilahnya, sarananya kita ada itu adalah ibu bapak kita. Nah, maka lalu ayat ini juga menjelaskan ketika ibunya mengandung, dari kandungan ketika masih kecil sampai yang sudah besar, itu ibunya mengalami kepayahan yang bertumpuk-tumpuk. Mau bergerak juga sulit, mau beraktivitas juga tidak bebas, kadang-kadang juga mengalami keluhan-keluhan yang bertubi-tubi. Nah, ibunya mengalami kepayahan yang luar biasa. Bapaknya juga sama, mengalami kepayahan. Tetapi dalam bentuk yang lain, bapaknya harus memenuhi kebutuhan hidup dari ibunya yang mengandung itu. Harus merawat, harus menjaga, dan lain sebagainya. Jadi kedua orang tuanya telah mengalami kesusahan, kepayahan selama ibunya itu mengandung. Lalu ibunya setelah anak itu lahir, menyusui sampai 2 tahun. Inilah penderitaan yang dialami oleh orang tua. Maka si anak harus bersyukur pertama kepada Allah yang menciptakannya melalui sistem perkawinan itu. Yang kedua, anak mesti bersyukur kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Karena sarananya dia ada itu lewat ibu bapaknya tadi itu. Nah, jadi ayatnya menjelaskan alasannya kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah, kenapa kita mesti berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, penegasan tentang kewajiban berbakti kepada Allah dan orang tua ini banyak disebut di dalam Al-Quran. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan, Tuhanmu memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wabil walidaini ihsana. Nah, jadi alasannya sudah dijelaskan di ayat 14 ini. Jadi perintah-perintah Allah termasuk perintah berbakti kepada Allah dan kedua orang tua itu selalu diikuti dengan alasan. Tidak ada yang tidak ada alasan. Nah, gitu semua ada alasannya itu. Jadi bukan semata-mata berbuat baik. Alasannya karena Allah sudah berbuat baik kepadanya, ibunya juga sudah berbuat baik kepadanya. Dan kalau anak itu berbuat baik kepada orang tuanya, kebaikan anak pada orang tua tidak bisa melampaui kebaikan orang tua kepada anaknya. Apalagi kalau kita mau melampaui kebaikan Allah kepada kita, lebih tidak bisa lagi. Nah, gitu. Baik, makanya doa anak kepada orang tua itu salah satunya yang diajarkan adalah Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma,
dan rahmatilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, karena mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Nah, kecil itu dari sejak dalam kandungan sampai nanti anak itu besar setelah dilepas oleh kedua orang tuanya itu. Nah, jadi karena kenapa doa itu mendoakan agar orang tua diberi rahmat oleh Allah? Karena orang tuanya telah mendidiknya. Jadi jasa baik orang tua kepada si anak itu. Nah, jadi tidak ada anak yang bisa berbuat baik melampaui kebaikan orang tua siapapun. Nah, jadi oleh karena itu keharusan berbakti ini harus betul-betul kita taati. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembali kamu. Maka aku beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini ayat 15 ini menyatakan kalau kedua orang tua itu berusaha sungguh-sungguh memaksamu agar kamu menyekutukan Allah dan kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka jangan kamu taati. Nah, jadi anak boleh tidak taat kepada orang tua kalau kedua orang tua itu mengarahkan anak, memerintahkan kepada si anak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap orang tua itu diperlakukan secara baik. Orang tua tetap dipergauli secara baik dalam kehidupan di dunia ini oleh anak itu. Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi perintah orang tua yang boleh dilanggar adalah ini. Perintah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi kalau perintah-perintah yang lain ini mesti diikuti atau dipertimbangkan untuk diikuti. Nah, gitu. Atau kalau itu perintah itu sulit, ya perlu dibahas, perlu didiskusikan antara anak dengan orang tua. Terutama anak-anak yang sudah mendapatkan pendidikan, biasanya pertimbangan melakukan sesuatu itu bisa beda antara anak dan orang tua. Nah, maka kalau terjadi perbedaan kepentingan seperti itu, harus ada diskusi yang baik, ada dialog yang baik, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan tidak melukai hati kedua orang tua. Biasanya misalnya antara pilihan menyangkut pasangan hidup. Nah, biasanya kecenderungan orang tua dengan kecenderungan anak itu beda. Kalau orang desa zaman dulu ya taat saja pada orang tua. Tapi kalau orang kota sekarang boleh jadi tidak selalu sependapat dengan pertimbangan orang tua. Nah, maka harus dibicarakan, dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Ayat 16, nasihat berikutnya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi, artinya ukuran yang sangat kecil ya, atom, dan berada dalam batu karang, barang itu kecil ada dalam batu karang yang tersembunyi, atau di langit yang sangat luas ini, atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya dan memberinya pahala. Kalau itu amal kebaikan. Kalau itu amal keburukan, Allah akan memberi siksa kepada yang bersangkutan. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa ilmu Allah itu meliputi. Allah itu ilmunya mengetahui yang sudah terjadi,
yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi yang belum terjadi itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini tidak berarti bahwa apa yang akan dilakukan manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan begitu maksudnya. Tetap manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kebebasan berkehendak memilih dari aneka macam aturan sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Apa yang akan terjadi padanya sesuai dengan pilihan-pilihan bebasnya itu. Orang bebas mau iman atau kufur. Orang bebas mau kaya atau miskin. Orang bebas mau pinter atau bodoh. Orang bebas mau sehat atau sakit. Itu pilihan-pilihan dari manusia. Nah, jadi pilihan-pilihan ini punya konsekuensi bagi manusia yang memilih. Nah, Allah sudah tahu apa yang sudah, yang sedang, dan yang akan. Itu ilmu Allah menjangkau tiga-tiganya. Nah, jadi karena ilmu Allah itu tidak sama dengan ilmu manusia. Kalau ilmu manusia hanya menjangkau yang sudah terjadi. Yang akan terjadi manusia belum mengetahui. Nah, tapi jangan lalu disimpulkan dari situ bahwa kalau gitu apa saja sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Nah, tidak begitu. Itu kesimpulan yang tidak benar. Itu sama dengan seorang guru menasihati anak yang nakal. Kamu kalau nakal tidak lulus nanti dalam ujian. Kamu kalau tidak mau belajar tidak lulus nanti dalam ujian. Kalau anak ini kemudian nggak lulus, itu bukan karena ucapan si guru, tetapi karena perbuatannya. Dia tidak mau belajar itu, sehingga dia tidak bisa menjawab soal-soal ujian dalam ujian itu. Nah, jadi memahaminya begitu. Ada seorang pejabat diberi masukan, nggak mau mendengarkan. Akhirnya dia jatuh. Nah, jatuhnya bukan karena ucapan orang yang memberi nasihat, tetapi karena dia tidak mau mengikuti nasihat itu, maka dia menjadi jatuh. Nah, bukan karena ucapan yang memberi masukan itu. Nah, gitu. Baik, ayat 17. Nah, tadi sudah bicara tentang akidah, tentang kedalaman ilmu Allah. Sekarang nasihatnya tentang ibadah. Ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan perintahkanlah mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Ini ada 3 nasihat di sini. Pertama adalah melaksanakan sholat lengkap syarat rukunnya, serta memahami makna dan tujuannya. Yang kedua, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Lalu yang ketiga, sabar menghadapi segala peristiwa yang terjadi. Nah, jadi 3, ini penting. Karena anak itu nanti akan hidup mandiri, maka harus diajari yang seperti ini. Jadi yang pertama yang disebut di surat ini, di ayat 17 ini adalah ibadah, melaksanakan sholat. Dan anak-anak kita itu diajari sholatnya jangan hanya berhenti sampai pada wujud formalitas. Karena sholat ini ada 2 dimensi ya. Dimensi hubungan vertikal dengan Allah dan dimensi horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Orang sholat itu dia minta kepada Allah. Banyak yang diminta. Minta rezeki, minta sehat, minta segala macam itu. Minta pengampunan. Orang yang minta kepada Allah itu wajarnya dia juga mau memberi bantuan kepada sesama manusia. Nah, wajarnya begitu. Ini dimensinya dimensi sosial. Maka nanti harus ada institusi-institusi pendukung untuk supaya ajaran ini bisa diterapkan di lingkungan pendidikan masing-masing. Lalu mencegah yang mungkar dan memerintahkan yang ma'ruf. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini kita harus paham, ma'ruf dan mungkar itu
ada dua makna ya. Ada ma'ruf yang qat'i, ini ya ajaran-ajaran agama yang sudah pasti. Ada mungkar yang qat'i, larangan-larangan agama yang sudah pasti. Ada ma'ruf yang sifatnya itu budaya. Ada mungkar yang sifatnya itu budaya. Nah, jadi ma'ruf kalau dimaknai begitu, maka artinya kebajikan lokal. Kalau kebajikan universal itu namanya khair. Kebajikan lokal itu bisa jadi beda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ini wujud dari kesepakatan masyarakat-masyarakat setempat yang bisa beda-beda satu tempat dengan tempat yang lain, satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, mungkar juga bisa begitu, yang sifatnya budaya, kultural itu. Nah, misalnya ma'ruf yang lokal itu ya, sifatnya lokal, kebajikan lokal itu misalnya. Kalau di Indonesia, pendidikan dengan sistem koedukasi, laki dan perempuan dalam satu ruang belajar bareng, anak SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini di sini sesuatu yang wajar, diterima oleh masyarakat di sini. Tapi kalau di Timur Tengah kan tidak, di Saudi Arabia terutama, kan tidak boleh itu. Nah, jadi harus ada sekat yang memisahkan antara laki dan perempuan. Malah tidak boleh laki perempuan dalam satu ruang belajar bareng-bareng walaupun ada sekatnya. Nah, gitu harus terpisah sendiri-sendiri. Ini namanya ma'ruf, di sana mungkar, di sini ma'ruf. Nah, gitu ya. Sifatnya itu budaya. Dulu anak mahasiswi pakai celana panjang itu tidak ada zaman saya kuliah. Tapi sekarang sudah lumrah. Nah, jadi yang dulu mungkar sekarang sudah ma'ruf. Nah, jadi berubah karena perubahan zaman. Nah, gitu ya. Berubah karena perubahan zaman. Nah, jadi anak-anak itu dididik untuk memberi perintah berdasarkan yang ma'ruf. Nah, jadi harus mengidentifikasi nanti kema'rufan itu dan mencegah yang mungkar. Lalu nasihat berikutnya adalah sabar menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi segala macam yang dihadapi. Yang dihadapi itu kan bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Nah, sabar itu ada dua macam. Sabar jasmani, ini berkaitan dengan ketabahan, menerima musibah misalnya gitu. Orang sakit harus sabar. Yang kedua sabar rohani. Sabar rohani itu artinya menahan kehendak nafsu supaya tidak terjerumus ke dalam keburukan atau ke dalam sesuatu yang lebih buruk. Nah, itu namanya sabar rohani. Misalnya sabar rohani itu begini. Kalau anak sekolah diberi sangu oleh orang tuanya dalam jumlah yang besar. Ini kalau anak ini nggak sabar atau nggak dilatih sabar, maka dia di sekolah itu hanya jajan melulu. Nah, gitu. Karena sangunya banyak. Malah tidak belajar itu. Tidak bagus bagi si anak itu. Nah, tidak sabar. Anak dimanjakan. Maka anak lalu jadi manja dan tidak bisa melayani dirinya sendiri. Nah, itu tidak melatih kesabaran kepada si anak. Justru anak harus dilatih hal-hal yang sulit. Bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat, harus dilatih untuk hidup seperti itu. Nah, wasbir ala ma asobaka. Sabar menghadapi apa yang menimpa kamu. Bisa sesuatu yang baik, bisa juga sesuatu yang tidak baik. Menghadapinya harus tepat. Kemudian nasihat berikutnya ini berkaitan dengan akhlak. Ini yang terakhir. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waqdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamid. Dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia. Memalingkan pipi dari manusia itu maksudnya sombong ya, menyombongkan diri. Tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya karena merasa besar. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Berjalan di muka bumi harus santun, lemah lembut, tidak boleh angkuh kepada orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
baik dengan tutur kata maupun dengan tindakan. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Jalan juga kita tidak boleh kecepatan, tidak boleh kelambatan. Tapi pertengahan antara keduanya, sederhana. Termasuk naik mobil, naik motor juga harus mengikuti arus. Karena kalau tidak mengikuti arus, kita bisa menjadi masalah di jalan. Kalau kelambatan bisa ketabrak yang di belakang. Kalau kecepatan bisa nabrak yang di depan. Mesti menyesuaikan dengan arus lalu lintas. Dan lunakkanlah suaramu. Dalam tutur kata, suara juga diatur volumenya supaya tidak mengganggu lingkungan. Diatur jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan nggak didengar oleh mitra bicara. Kalau terlalu keras juga membuat mitra bicara tidak enak mendengar suaranya itu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi keledai ini binatang yang suaranya nggak enak didengar. Karena awalnya itu seperti siulan dan akhirnya itu tarikan nafas yang buruk. Didengar oleh manusia juga tidak enak. Silahkan buktikan di Bonbin ya, melihat himar. Itu seperti apa suaranya. Jangan ditiru. Nah, gitu ya. Jadi bersuara yang lemah lembut. Baik, inilah nasihat Luqman. Jadi intinya persoalan akidah, persoalan ibadah, persoalan akhlak. Akhlak itu dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Baik, begitu Mas Akbar. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya telah disampaikan kepada kami semua. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, baik terkait materi kita hari ini maupun di luar materi kita hari ini, kami persilahkan boleh mengaktifkan mikrofonnya atau memberi kode raise hand, dan juga boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, ada satu pertanyaan Pak dari Silakan. Ya, saya begini dulu. Oh ya, saya biar keluar dari laptop Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah bisa akidah ditanamkan sedini mungkin, maksudnya dalam kandungan? Yang kedua, kalau bisa bagaimana caranya? Yang kedua, bagaimana cara memperkuat akidah bila seorang anak ya, terlebih dalam memahami bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan adalah qadarullah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Sekarang ada teori yang mengatakan bahwa mendidik anak itu bisa dilakukan sejak dalam kandungan. Tentu saja ya tidak sama dengan mendidik anak setelah lahir. Nah, antara lain apa? Orang tua misalnya membiasakan baca Quran. Sehingga bacaan Quran yang dia lakukan setiap hari selama mengandung itu akan bisa berpengaruh pada anak yang ada di dalam kandungan, pada janin
yang ada di dalam kandungan. Nah, gitu ya. Itu antara lain. Teorinya begitu. Nah, ini perlu diuji ya. Nah, gitu. Makanya orang tua perlu membiasakan kebaikan-kebaikan selama dia mengandung itu akan menular kepada anak yang dikandungnya, kepada janin yang dikandungnya. Makanya orang tua harus menghindari hal-hal yang bisa berpengaruh buruk kepada janin yang ada di dalam kandungannya itu. Nah, itu teorinya begitu ya. Silakan dipraktekkan. Diperdengarkan bacaan Quran kepada janin tadi. Kemudian yang kedua, penguatan akidah. Apa yang terjadi adalah takdir. Ya, memang semua yang terjadi itu tidak lepas dari takdir. Ini begini, kita pernah bahas ya tentang apa itu takdir. Ada dua konsep. Yang satu konsep fatalistik, yang satu konsep progresif. Yang konsep fatalistik itu memahami takdir itu begini. Keyakinan bahwa Allah itu pencipta amal perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Dan semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfudz sebelum manusia diciptakan. Dan takdir itu sesuai kehendak dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah itu ridho dengan iman dan ketaatan dan menjanjikan keduanya pahala. Tidak ridho dengan kekufuran dan kemaksiatan dan mengancam keduanya dengan siksa. Takdir itu rahasia Tuhan yang tidak diberitahukan kepada siapapun dan manusia tidak boleh menyelami dengan menggunakan logika. Nah, ini konsep yang fatalistik ya. Jadi kalau kita pakai ini ya tidak bisa, segala sesuatu sudah ditakdirkan itu oleh Allah. Nah, termasuk apa yang kita lakukan ini sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfudz. Jadi yang akan terjadi adalah apa yang sudah tertulis itu di Lauh Mahfudz itu. Nah, ini fatalistik kalau ini ya. Konsep yang kedua, yang progresif, begini, qadha, qadar, ikhtiar. Nah, jadi ada 3 istilah. Qadha itu sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya qadha. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qadha. Siapa rajin sukses, siapa malas gagal. Nah, itu aturan. Qadar itu adalah terapan terhadap sistem, pelaksanaan terhadap sistem. Nah, itu namanya qadar. Sehingga yang namanya takdir itu mesti terikat oleh waktu, kapan itu terjadi, dan terikat oleh ruang di mana itu terjadi. Nah, contoh gini mudahnya itu ya. Orang bikin bangunan itu materi yang dibutuhkan kan ada semen, ada pasir, ada batu bata, ada besi, ada air. Nah, ini qadha bikin bangunan itu ini komponen yang dibutuhkan. Nah, kalau kita sudah menyiapkan 5 komponen ini, kemudian kita tata di tempat tertentu, pada waktu tertentu, maka jadilah bangunan itu. Nah, bangunan itu terikat oleh waktu kan, kapan kita mendirikan, dan terikat oleh tempat kan, di mana kita mendirikan. Nah, ini takdirnya ini. Nah, gitu. Lalu ikhtiar. Ikhtiar itu milih. Nah, kita milih ini. Bangun ini mau bangun yang bagus atau mau bangun yang rapuh. Kalau mau bangun yang bagus mesti perbandingan campuran bahan-bahannya mengikuti standar.
Kalau tidak mengikuti standar itu bangunannya akan rapuh. Nah, gitu misalnya. Misalnya kita bangun tapi nggak ada semennya, ya rapuh sekali itu. Nah, cepat ambruk itu bangunan itu. Jadi kita mau bikin bangunan yang kuat atau yang lemah, kita milih. Nah, silakan aja milih. Nah, gitu. Itu contoh gampangnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita pakai konsep yang kedua, maka takdir itu tergantung kita, progresif ini. Kita mau pinter, belajar yang sungguh-sungguh, baca referensi dengan baik dan dipahami dengan baik. Kita mesti pinter itu. Luangkan waktu dalam sehari sekian jam untuk membaca literatur. Nah, mesti pinter kita. Kalau kita mau bodoh, enggak usah belajar, enggak usah baca buku, enggak usah kuliah dan sebagainya. Otomatis kita akan bodoh. Jadi mau pinter mau bodoh pilihan-pilihan. Nah, gitu kan? Pilihan-pilihan kita. Orang mau kaya, mesti kerja keras, mengikuti sistem bagaimana orang bisa mendapatkan uang. Nah, ada aturan kan di situ itu. Nah, kerja keras itu. Orang mau miskin, gampang, enggak usah kerja. Nah, mesti miskin kan, dia nggak akan punya apa-apa itu. Nah, gitu. Jadi ini takdir yang progresif. Nah, lembaga kita ingin maju atau ingin ketinggalan. Nah, kalau ingin maju kita mesti belajar terus ini bagaimana memajukan lembaga kita. Guru-gurunya mesti harus pinter-pinter dan harus inovatif, mengikuti perkembangan zaman. Oh, lembaga kita mesti maju. Jadi kalau guru-gurunya nggak mau belajar, nggak mau berinovasi, ya lembaganya jadi mundur kalau begitu. Nah, jadi mau maju mau mundur tergantung pada kita. Nah, gitu. Ini takdir yang progresif. Maka kalau kita pakai ini, takdir itu ditulisnya di belakang, bukan di depan. Ini dalilnya hadis Nabi. Nabi bersabda begini, hendaklah kamu jujur. Jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu mengantar ke surga. Seseorang akan selalu jujur sehingga ia ditulis sebagai orang jujur. Nah, coba lihat. Seseorang akan selalu jujur sehingga ia ditulis sebagai orang jujur. Jadi predikat jujur itu kan ditulisnya di belakang. Setelah orang melakukan tindakan kejujuran selama sekian waktu. Nah, dia diberi predikat jujur. Sebaliknya, orang diberi predikat pendusta juga setelah dia melakukan perbuatan dusta selama sekian waktu. Maka dia diberi predikat pendusta. Anak sekolah, predikatnya rajin, karena dia masuk terus. Yang satu tidak pernah masuk sekolah, atau masuknya selang-seling. Nah, sehingga dia diberi predikat tidak disiplin. Nah, gitu kan? Di belakang itu predikatnya. Nah, bukan di depan. Orang mukmin dan orang kafir kan di belakang. Setelah menerima dakwah, responnya bagaimana? Bukan dari lahir. Nah, gitu. Nah, jadi ini takdir yang progresif. Gitu ya. Kalau ini maksudnya, ya takdir itu tergantung kita. Apa yang akan terjadi tergantung kita. Kita milih yang mana itu. Nah, gitu. Misalnya, kita mau punya anak yang cantik apa yang hitam? Kan kita yang milih. Kalau saya milih perempuan gadis negro, anak saya hitam-hitam. Kalau saya milih gadis Eropa, anak saya putih-putih. Nah, gitu loh, takdir tergantung kita. Kalau kita milih Indonesia, ya sawo mateng. Nah, tergantung mau pilih yang mana ini, mau punya yang seperti apa kan? Nah, gitu. Baik, jadi sebaiknya kita menanamkan pada anak-anak kita konsep yang progresif, bukan yang pertama itu. Nah, maka guru agamanya ini harus belajar banyak ini ya, supaya membekali anak-anak dengan paham-paham keagamaan yang progresif. Nah, bukan yang fatalistik. Nah, ini penting ini untuk guru agamanya khususnya ini ya. Guru agamanya harus punya wawasan yang luas tentang ini. Nah, gitu. Itu ya saya kira.
Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Kami kembalikan kepada Pak Tun. Jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan. Oke, selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin tanya, baik materi kita hari ini ataupun di luar materi kita hari ini, kami persilahkan. Kalau speaker nggak ada bisa ngomong. Oh. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Bu Halimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Baik, silakan Bu Halimah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ingin saya tanyakan bagaimana cara jika anak-anak sudah kecanduan gadget, yang sudah kecanduan Ustadz. Bagaimana cara mendidiknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya sudah ada langkah-langkah sebelum anak-anak itu kecanduan gadget, ya, sudah dicegah sebelumnya. Itu akan lebih mudah mengarahkan daripada setelah anak-anak itu kecanduan. Ini tentu akan lebih sulit untuk mengarahkan. Nah, jadi harus diantisipasi sebelumnya. Kalau udah terlanjur ya mungkin tindakannya beda dengan tindakan yang sifatnya itu preventif, ya. Ini sudah kuratif, ya. Bagaimana harus mencegahnya itu. Mungkin perlu dibikin aturan-aturan supaya menjauhkan anak-anak dari gadget. Nah, gitu ya. Itu dibikin aturan. Kepala sekolah, para guru punya wewenang untuk membuat aturan. Dan kalau kepala sekolah dan guru yang bikin aturan, anak-anak mesti ikut, mesti menaati. Tapi kalau orang tua mungkin malah kurang ditaati karena kurang berwibawa di mata anak-anak itu. Nah, jadi ini perlu diatasi dengan aturan, dan aturannya mesti rigid. Nah, mesti saklek. Nah, gitu, mesti saklek. Dan boleh jadi bisa agak keras melaksanakan aturan itu karena ini sudah sifatnya ngobati, ini bukan preventif. Nah, kalau masih preventif mungkin masih beda itu, ya. Nah, gitu. Jadi harus dicegah supaya tidak ke sana arahnya itu. Ya, silakan bikin aturan-aturan itu. Guru-guru bikin aturan itu. Jadi harus ada koordinasi yang baik antara guru dan kepala sekolah itu. Dan juga orang tua harus diberi kesadaran tentang bahayanya itu. Nah, dan harus bareng-bareng kerjasama dengan guru-guru di sekolah untuk ikut menanggulangi masalah ini. Nah, jadi orang tua juga punya keterlibatan harusnya. Jangan hanya memasrahkan sepenuhnya kepada tugas para guru itu. Nah, jadi saya kira itu yang paling pas. Harus ada aturan mengikat kepada anak-anak. Dan kalau aturan ini nggak ditaati, punya konsekuensi kepada mereka. Nah, bahwa yang melanggar nanti kena sanksi dan harus diberi sanksi, ini menjadi pelajaran untuk yang lain yang belum kena sanksi dan belum terjerumus ke dalam gadget itu, kecanduan yang belum kecanduan itu. Nah, gitu. Sekarang ini udah banyak korbannya ini, anak-anak yang kayak gitu. Menjadi sulit dikendalikan. Sampai tingkat mahasiswa juga makin sulit untuk dikendalikan. Apalagi kalau kemudian dia ngekos, hidupnya sudah tidak jadi satu dengan orang tua. Nah, lebih bebas mereka untuk bermain itu. Nah, jadi ini tantangan untuk semuanya sekarang ini, untuk orang tua dan juga untuk para pendidik. Nah, makanya sekolah-sekolah yang baik
sekolah-sekolah yang berwibawa harus punya aturan-aturan yang ketat dan betul-betul dilaksanakan secara konsisten. Nah, ini karena dalam rangka untuk mendidik anak-anak. Nah, walaupun kelihatannya kejam, tapi maksudnya itu baik. Nah, itu sama dengan orang tua zaman dulu ya. Mendidik anak itu kan dengan cara agak keras ya, mukul dan sebagainya. Tapi maksudnya kan baik. Zaman dulu juga guru itu mukul, maksudnya baik. Nah, tapi kalau sekarang dimasalahkan, dilaporkan ke polisi, situasinya udah beda. Nah, gitu. Nah, jadi ini harus ada aturan yang ketat dan betul-betul dilaksanakan. Itu saya kira cara yang efektif untuk mengembalikan anak-anak ke jalur yang benar, tidak kecanduan pada gadget itu. Nah, jadi harus dipisahkan betul. Ya, saya kira itu cara yang salah satu cara ya, salah satu cara. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami kembalikan kepada Ibu Halimah Budi Lestari. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya sama di sekolah sama gurunya nurut, giliran sama orang tuanya malah dilarang jadi tantrum. Ya, biasa begitu. Makanya orang tua juga harus tahu cara mendidik anak. Orang tuanya mengalah lagi memberikan gadgetnya itu gimana tuh Ustaz? Nah, itulah orang tuanya tidak tahu pendidikan. Jadi dikira dengan begitu itu sudah mendidik anak, padahal justru mengorbankan anak. Nah, jadi kalau perlu orang tuanya dikumpulkan Bu di sekolah ya, diberi pencerahan. Nah, jadi tantangan pendidikan di masa kini itu apa? Nah, itu harus diberikan penjelasan kepada orang tua. Lalu pencegahannya supaya anak-anak tidak terjerumus kecanduan di situ, langkah-langkahnya bagaimana? Guru harus bagaimana, orang tua itu harus bagaimana. Jadi ini mesti ada kerjasama yang kompak antara orang tua dan guru. Wong guru itu kan bantu orang tua. Jangan orang tuanya malah kemudian membuat tindakan yang melawan pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah itu. Mereka harus berterima kasih pada guru dan harus mendukung. Nah, gitu. Apalagi nanti kalau anaknya diberi tindakan, orang tuanya malah marah ini, akan jadi masalah kalau begitu. Nah, ya, jadi saya kira tiap awal tahun atau mungkin tiap semester perlu ada kumpulan guru dan orang tua, sekolah dan orang tua. Kepala sekolah itu harus memberikan pengarahan yang betul-betul efektif untuk pendidikan anak-anak itu. Nah, jadi sejalan antara kebijakan sekolah dan orang tua itu. Jadi Ustaz untuk Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya terkait pertanyaan dari Bu Halimah Budi Lestari. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk anak-anak didik kita, anak-anak kita agar tidak salah dalam menggunakan gadget atau HP. Baik, selanjutnya Pak Ustadz, di sini ada pertanyaan dari Bu Prof. Nurhayati, yang mana pertanyaannya, bagaimana dengan pendidikan melalui YouTube yang saat ini juga trending? Bagaimana memfilternya? Karena judul di YouTube-nya kadang-kadang tidak sesuai dengan isi. Tafadhol Ustadz, silakan dijawab. Ya, jadi sekarang ini kita ini era informasi. Informasi itu sekarang berseliweran di sekitar kita lewat media sosial, termasuk lewat YouTube. Maka kalau kita kembali kepada tuntunan agama, menerima informasi itu harus dipertimbangkan 3 hal. Pertama,
kandungan informasi. Nah, benar atau tidak itu harus seleksi betul itu ya, kandungan informasi, benar atau tidaknya informasi itu, valid atau tidaknya informasi itu, sejalan dengan program-program pendidikan atau tidak informasi itu. Yang kedua adalah pihak penerima informasi. Kita penerima informasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memilah dan memilih. Nah, jadi memilah di antara sekian banyak informasi yang masuk pada kita, lalu setelah dipilah, kita pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah informan, si pemberi informasi, pembuat YouTube dan lain sebagainya itu. Apakah ini orang-orang yang layak beritanya diterima atau tidak? Kredibel atau tidak? Ini idenya baik atau tidak? Caranya itu baik atau tidak? Nah, jadi 3 hal yang harus kita pertimbangkan ya untuk menerima informasi itu tadi. Maka di sini peran guru juga menjadi penting ya. Memang masalahnya kalau ini sudah di luar sekolah, sekarang ini sulit kita membendung anak-anak itu mengakses berbagai informasi tadi itu. Nah, makanya sebaiknya sekolah ini punya aturan-aturan tentang itu atau memberi pengarahan-pengarahan kepada para siswa tentang YouTube itu tadi. Nah, gitu. Kontrolnya harus ada di sekolah dan juga di rumah. Orang tua mesti dilibatkan di situ. Ya, jadi kita sekarang memang menemukan banyak sekali kesulitan di dalam pendidikan karena hambatannya informasi ini bebas masuk. Kalau di pondok, saya mengamati di beberapa pondok lebih mudah, seperti di Gontor ya. Jadi anak-anak itu tidak boleh pegang HP. Nah, jadi selama dalam pendidikan mereka tidak boleh pegang HP. Mereka boleh pegang HP hanya hari tertentu, jam tertentu, ketika ingin komunikasi dengan orang tuanya. Nah, ini di pondok-pondok, di sebagian pondok diberlakukan kebijakan itu. Memang punya HP, tapi HP-nya dititipkan pada sekolah. Nah, nanti kalau hari Jumat ada waktu mungkin 1 jam atau 2 jam untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua mereka. Dan orang tuanya juga diberi pengertian itu, karena ini dalam rangka untuk kebaikan si anak-anak itu. Karena mereka di asrama, nah, sehingga itu bisa dikontrol betul itu. Ya. Tapi kalau itu di luar asrama, memang ini menjadi sulit. Maka sekarang ini kecenderungan orang memasukkan anaknya ke pondok itu jadi makin tinggi. Hampir semua pesantren sekarang ini jumlah siswanya, santrinya itu membeludak. Nah, di mana-mana seperti itu. Karena udah kurang percaya dengan pendidikan di luar, yang kurang bisa mengontrol kepada peserta didiknya itu tadi. Nah, baik, jadi itu ya. Ini tantangan untuk kita semua. Dari yang anak SD maupun sampai anak-anak di level perguruan tinggi. Bu Nur Hayati mungkin punya strategi lain ya untuk mengatasi ini ya, sebagai pakar pendidikan ya, gimana caranya? Ustadz ini lagi terapi, jadi kameranya di off kan. Kebetulan hari ini jadwal terapi bekam, jadi ya di off. Ya, jadi emang kita itu kan kesulitan itu Ustadz. Bukan hanya anak-anak di usia dini gitu ya, di perguruan tinggi kan juga pembelajaran kita sekarang menggunakan YouTube gitu. Artinya mereka silakan mencari tambahan informasi itu di YouTube, kemudian mengerjakan tugas dan kadang-kadang juga mereka juga dipersilakan mengupload tugas mereka itu di YouTube. Nah, kita kan tidak bisa memfilter mereka kalau sudah memegang HP itu. Jadi makanya kesulitan ketika mereka akhirnya yang diupload bukan tugas kuliah gitu ya, tapi malah hal-hal yang lain. Dan kita sudah menemukan fakta itu bahwa
mahasiswa kadang-kadang tidak ada rasa malu sedikit pun ketika mereka memposting hal-hal yang sebenarnya itu urusan pribadi mereka, privasi mereka, bukan tugas kuliah gitu kan. Ya. Kemudian juga mereka ketika kita minta mengambil bahan materi di media gitu ya, yang diambil bukan malah materi kuliahnya. Jadi mungkin tidak dari kita yang ulama ini menyampaikan ke Kominfo barangkali untuk bisa memfilter hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Memang ketika ada bantuan kuota internet itu lebih parah lagi. Katanya sudah dibatasi bahwa ada situs-situs tertentu yang hanya bisa diakses dengan kuota itu. Gitu. Ya. Tapi ternyata mahasiswa kita lebih pintar, Ustadz. Dia bilang, Bu, itu bisa dibuka kok. Dia bilang itu kan tidak hanya untuk misalnya ruang guru atau apa gitu. Tapi itu bisa dibuka untuk yang lain kok, dia bilang. Karena ternyata ada triknya. Dan itu juga mahasiswa belajar sendiri gitu. Jadi saya juga, aduh gimana caranya ya untuk menghindari mereka membuka hal-hal yang tidak penting, tidak menjadi urusan mereka gitu. Nah, jadi padahal sekarang ini segala sesuatu dinilai dengan internet gitu. Kayak kita pembelajaran kita di Dikti itu kan dinilai lewat internet sekarang. Kita harus masukkan ke Spada Dikti, macam-macam program yang dari Dikti. Nah, jadi agak kewalahan juga kita Ustadz dengan anak-anak kita sekarang gitu. Makanya bingung juga gimana cara memfilternya gitu. Terima kasih Ustadz. Iya, ya ini problem kita semua ya, problem para pendidik dengan kemajuan media sosial ini ya. Jadi semuanya punya kesulitan. Saya juga punya kesulitan di perguruan tinggi ini ya, termasuk mengatasi plagiasi. Ini juga persoalan yang sulit sekarang ini ya. Plagiasi dilarang, tapi nanti ada tekniknya. Redaksinya itu diubah sedikit-sedikit. Nah, sehingga itu ketika diteliti sudah tidak masuk dalam plagiasi. Padahal itu masih plagiasi, hanya mengubah sebagian dari redaksi kalimat-kalimatnya itu saja. Itu ada tekniknya. Sehingga sekarang para dosen, para pembimbing ini juga ada kesulitan sendiri ketika mereka membimbing skripsi, terutama skripsi ya. Kalau disertasi sudah relatif tidak ya gitu. Walaupun ada 1-2 yang masuk juga seperti itu. Ya, jadi ini tugas kita semua. Para pendidik sekarang ini memang sangat berat tugasnya itu. Sepakat Ustadz, karena memang beberapa aplikasi itu contoh kalau kita nyinggung plagiasi, ternyata misalnya contoh Turnitin gitu ya, atau plagiarism, mereka bisa di-exclude juga gitu. Ya, jadi tidak memeriksa untuk bagian ini misalnya. Jadi karena sudah di-exclude ya otomatis dia akan tidak terbaca sebagai plagiasi gitu. Jadi agak susah memang karena anak-anak muda sekarang justru lebih canggih dalam menggunakan aplikasi tersebut dibandingkan kita-kita yang sudah senior ini gitu. Ya. Maka kalau saya sebagai penguji, kita uji kemampuan mahasiswa memahami tulisan. Kalau dia tidak menguasai tulisan, berarti dia kan hanya kopas-kopas saja itu ya. Nah, yaitu nanti nilainya kita turunkan sesuai kemampuan mereka mempertanggungjawabkan karya tulisnya itu. Ya, jadi sekarang memang banyak yang lolos itu Bu, karena kepintaran mereka untuk ngotak-atik itu tadi. Nah, gitu. Ya, maka kita tidak hanya di ranah itu kerjanya, kita mesti menguji kualitas mahasiswa yang sebenarnya. Oke, dengan tulisan itu, tapi kita lihat kemampuan mereka mempertanggungjawabkan tulisan itu dan penguasaan mereka memahami tulisan itu. Karena yang hanya sekedar download sana-sini, banyak yang tidak memahami maksud dari materi yang di-download oleh mahasiswa itu, yang di-copy paste oleh mahasiswa itu. Ya, jadi kita juga jangan kehilangan cara untuk memberi penilaian kepada mereka. Kalau mereka lolos di Turnitin, tapi bisa tidak lolos nanti pada penguasaan materi ketika itu diuji. Saya kira kita harus pintar juga Bu itu mengatasi problem itu dari sisi yang berbeda. Karena kalau hanya mengikuti itu saja habis waktunya kita ini untuk otak-atik di situ. Ya, Tidak selesai itu. Ya, betul Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ya, Pak Tun. sama-sama. Terima kasih Pak Akbar. Baik, terima kasih Bu Prof atas pertanyaannya, sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Ini mengenai medsos ya Pak Ustadz. Ya, Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam, Pak. Ada waktu Pak? Baik, makasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih dulu pada Pak Ustadz yang telah memberikan pencerahan ya kepada kita semua yang fokus pada hal-hal terkait dengan pendidikan. Kemudian hal yang kami tanyakan masih dalam lingkup materi. Yang pertama itu berkaitan dengan penjelasan Ustadz dalam sesi paparan tadi bahwa diperlukannya Bapak Ibu guru untuk menyampaikan pesan ataupun hal ihwal mengenai materi pada anak didik itu disesuaikan dengan usia atau kondisi anak ya. Kan itu ada TKA, TKB, SD. Insya Allah, mohon restu nanti Ustadz, setelah kita buka juga SMP. Nah, sebegitu penting klasifikasi usia ini dalam penyampaian informasi atau penjelasan kepada anak. Ini mohon penjelasan agak lebih detail Ustadz. Yang kedua mengenai sholat. Tadi digambarkan juga sholat itu memiliki dua dimensi. Dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Jadi dua dimensi itu tadi sepintas Ustadz menggambarkan tapi belum secara luas begitu. Kami mohon penjelasan Ustadz mengenai dua dimensi sholat itu. Dua hal itu kami sampaikan. Terima kasih waktu yang diberikan. ya, jadi memang materi pendidikan itu harus disampaikan kepada peserta didik dengan cara dan bahasa menyesuaikan dengan usia mereka. Dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan itu. Maka guru-guru dituntut kecakapan untuk menguraikan materinya sesuai dengan tingkat umur mereka. Nah, biasanya kalau guru TK ini malah canggih-canggih gitu ya. Bagaimana mereka menyampaikan materi itu. Biasanya kalau di level anak TK itu banyak cerita. Tetapi dalam cerita itu juga masuk unsur-unsur logikanya. Karena anak-anak mulai umur 3 tahun, kalau kita mengamati pertanyaan-pertanyaan dialog-dialognya kepada orang tua itu sudah tanya kenapa. Nah, kenapa? Ini begini, kenapa? Ini begini, kenapa? Maka harus dimasukkan logika yang benar kepada anak-anak itu. Nah, jadi anak usia itu sudah mulai berpikir dan mereka bisa diberi penjelasan itu. Misalnya sekarang anak diajak pergi ya, mau pakai go-kart atau pakai mobil sendiri. Nah, gitu. Anak diajak pakai mobil sendiri. Nah, kenapa? Nah, kok tidak pakai go-kart? Nah, jawabannya kan bisa, kalau pakai go-kart kan jadi mahal dan tidak praktis. Nah, anak-anak bisa menerima itu. Nah, kenapa tidak pakai go-kart itu? Dalam menjelaskan materi akidah, unsur-unsur penalaran ini juga harus masuk di dalam pikiran mereka. Bahasanya harus disederhanakan. Nah, gitu. Kalau dalam ucapan Ali bin Abi Thalib itu, dia bilang,
Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajaklah bicara manusia itu menurut kadar kemampuan akal mereka. Nah, jadi menyesuaikan dengan kecakapan mereka untuk bisa menerima penjelasan-penjelasan itu tadi. Orang desa dengan orang kota ya disesuaikan. Nah, gitu. Orang dari ormas A dan B juga harus menyesuaikan gaya dan cara menyampaikannya itu. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing ini guru-guru harus punya kecakapan untuk mengolah materi itu sedemikian rupa. Substansinya sama, tetapi pembawaannya, bahasanya mungkin bisa berbeda antara satu level dengan level yang lain. Nah, jadi ini secara teknis saya kira pada para guru di masing-masing level sudah punya bahasa sendiri-sendiri itu ya. Kalau guru TK biasanya malah cerdas ini, pinter cerita itu. Tapi ceritanya harus disisipi dengan logika yang lurus dan logika yang benar, rasional dan benar sesuai akidah Islam itu. Kemudian yang kedua, sholat. Nah, sholat itu di semua Al-Quran, perintahnya, pujiannya, deskripsi tentang sholat itu semua menggunakan kata iqomah, iqomatus sholat. Aqimis sholah, aladina yuqimunus sholah, wal muqiminas sholah. Sehingga definisinya, jadi kata iqomah itu adalah melaksanakan sesuatu secara sempurna. Sehingga definisi iqomatus sholah itu melaksanakan sholat, lengkap syarat rukunnya, serta memahami makna dan tujuannya. Syarat rukun dalam sholat, syaratnya itu taharah, rukunnya ya mulai dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan itu. Ini dimensinya adalah dimensi vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makna dan tujuannya, ini dimensinya dimensi horizontal dengan sesama manusia. Nah, kalau kita mengacu kepada surat Al-Ma'un, di situ ada kecaman untuk orang-orang yang sholat. Mereka dikecam pertama karena mereka lalai terhadap makna dan tujuan sholat, yaitu dimensi horizontal. Yang kedua, mereka riya, pamer di dalam sholatnya atau dalam amaliyah-amaliyah yang lain. Yang ketiga, mereka asosial, tidak mau memberi bantuan kepada sesama. Nah, ini ada dua dimensi, vertikal dan horizontal. Maka untuk terapan sholat yang berdimensi ganda ini perlu dijelaskan ini oleh para guru ini kepada anak-anak itu. Nah, jadi logikanya yang dibangun adalah orang yang meminta sesuatu kepada Allah, minta segala sesuatu kepada Allah, maka wajarnya dia mau memberi bantuan kepada sesama manusia. Nanti mungkin bisa dikiaskan kepada kehidupan dunia itu ya. Kalau kita mau meminta bantuan kepada sesama manusia, kepada atasan kita, kepada orang yang lebih tinggi dari kita, kita juga seharusnya mau memberi bantuan kepada orang-orang yang ada di level bawah kita, kira-kira begitu. Dikiaskan, dianalogikan. Nah, sehingga kita sholat minta kepada Allah itu juga kita harus ada kemauan untuk memberi bantuan kepada sesama manusia. Nah, itu akan lebih bagus lagi kalau lembaga pendidikan bisa menciptakan institusi pendukung untuk menjelaskan dan untuk bisa lebih memahamkan sholat ini yang berdimensi dua itu tadi ya, kepada anak-anak kita. Nah, gitu ya. Dengan contoh-contoh yang konkret ya, contoh-contoh yang konkret. Karena ibadah-ibadah dalam Islam itu semua
berdimensi dua, vertikal dan horizontal. Sholat saja yang kelihatannya hanya berdimensi vertikal, ternyata juga ada dimensi horizontalnya. Yang lain lebih kelihatan dimensi horizontalnya, itu haji lebih kelihatan, puasa lebih kelihatan, zakat lebih kelihatan lagi. Nah, dimensi itu. Nah, jadi ini tuntutan kepada lembaga-lembaga untuk menciptakan institusi pendukung supaya bisa memberikan penjelasan yang lebih konkret kepada para peserta didik itu. Nah, ini tantangan ya untuk kita semua. Karena kalau tidak ada institusi pendukung, ini sulit. Misalnya begini, kalau di Saudi Arabia, ketika azan dikumandangkan, kan orang berduyun-duyun ke masjid, meninggalkan semua kegiatan. Itu kan tidak semata-mata karena kesadaran, tapi karena dukungan institusi. Di sana ada polisi yang mengawasi kegiatan-kegiatan masyarakat. Kalau azan kok masih ada transaksi, maka dagangannya dirampas oleh polisi. Ini saya saksikan waktu haji. Di hotel itu di lantai bawah kan ada orang jualan segala macam. Ketika azan kok masih ada transaksi, langsung diambil barang-barangnya oleh polisi. Dibawa mobil, lalu dibawa ke tengah jalan, lalu siapa saja boleh ngambil barang itu. Nah, jadi dia kehilangan barang dagangannya. Nah, sehingga orang takut untuk melanggar. Ini maksudnya ya, ada dukungan institusi. Nah, bagaimana nanti sekarang orang lembaga-lembaga pendidikan menciptakan institusi pendukungnya itu. Nah, untuk menunjang pemahaman ini dan terapannya di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Nah, saya kira ini menuntut kreativitas dari para guru dan lembaga untuk menciptakannya. Itu saya kira ya. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Terima kasih Pak Akbar, waktunya saya kembalikan. Terima kasih Pak Ustaz. Hendak Biwanto atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ingat sudah masuki jam 11:48, mendekati waktu zuhur di daerah Semarang dan sekitarnya, maka kita cukupkan sampai di sini dulu pengajian kita pada hari ini. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kajian kita pada hari ini, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dari awal hingga akhir ada kesalahan kata maupun ucapan selaku kami pembawa acara pada hari ini. Akhiri dan kami tutup kajian hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.